Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Korea Selatan U17 memantapkan posisi Timnas untuk meraih asa lolos Piala Dunia U17. Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Luar biasa perjuangan Timnas U17 dalam Piala Asia U17 yang digelar Arab Saudi semalam. Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan memastikan, memantapkan langkah Timnas U17 untuk mampu lolos ke Piala Dunia U17. Karena jelas target dari federasi menginginkan Timnas U17 ini lolos ke Piala Dunia U17 yang digelar di bulan September tahun 2025 ini di Qatar. Dengan kemenangan 1-0 melalui gol Evandra Florasta, jelas itu meningkatkan permainan, percaya diri, dan kesiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi laga selanjutnya melawan Zaman. Sementara kita berada di peringkat 2 klasemen sementara karena Zaman sendiri menang 2-0 atas Afghanistan. Dan dengan kemenangan ini kita sudah akan lebih bersiap dalam menghadapi Yaman esok tanggal 7. Dan dengan berhasil memenangkan pertandingan melawan Yaman esok, jelas peluang untuk lolos ke Piala Dunia U17 akan terbuka semakin lebar. Dan itu cita-cita seluruh supporter sepak bola Indonesia. Meskipun dalam pertandingan kemarin banyak dibicarakan permainan Indonesia sangat diserang habis-habisan oleh Korea Selatan. Dan memang benar taktik yang diterapkan oleh Coach Nova sendiri bertahan. Dan dalam bertahan itu menunjukkan kualitas kesabaran, kekompakan tim dalam menghalau serangan, dan cara build up yang luar biasa serangan baliknya. Dan terlihat ketika ada satu momentum yang didapat bola oleh striker timnas kita, sayang tidak mampu dimasukkan ke gawang karena sudah berhadapan-hadapan dengan kiper. Tapi secara keseluruhan memang statistik berbicara Korea Selatan 62%, sisanya Indonesia. Tapi kalau ngobrol hasil, Indonesia layak mendapatkan 3 poin karena menang melawan Korea Selatan. Dan itulah sepak bola. Semua boleh berpendapat, semua boleh menyinyir, atau semua boleh mendukung. Tapi dalam sebuah turnamen memang diperlukan kemenangan demi kemenangan. Karena secantik apapun bermain, kalau kalah ya tidak dapat poin. Dan sejelek apapun bermain, kalau menang jelas 3 poin. Dan Timnas Indonesia sendiri bukan tanpa perlawanan ya. Karena memang beberapa serangan baliknya terlihat cukup apik, cukup manis. Beberapa kesempatan juga diperoleh, sayang memang dalam finishing akhir belum mampu menciptakan gol dari open play. Tapi dengan kemenangan kemarin jelas kita patut berbangga, kita patut berharap lebih bahwa Timnas Indonesia minimal bisa lolos Piala Dunia U17 sesuai dengan target federasi. Banyak yang membicarakan bahwa Coach Nova ini identik dengan STY. Betul, karena memang Coach Nova ini menemani STY dari pertama masuk Indonesia hingga pergantian STY. Dan mungkin secara pola sepak bola banyak yang diserap oleh Coach Nova dan dipraktekkan, diimplementasikan sebagai pelatih kepala di Timnas U17. Tapi apapun itu sudahlah, tidak perlu dibahas person dengan person, karena memang sepak bola itu kan banyak variasi, banyak strategi yang bisa diterapkan. Kalaupun memang dalam sepak bola modern ini
Kita masih melihat Italia yang sudah mulai bermain terbuka, tapi tidak pernah meninggalkan catenaccio-nya. Metode bermain yang bertahan total, ada kesempatan serangan balik, dan itu mujarab sekali. Kita masih ingat betul lah cara bermain seperti itu. Tim Liga Italia sangat menerapkan permainan bertahan yang luar biasa. Dan itu akan kentara, akan kelihatan jelas jika bertemu dengan klub-klub Liga Inggris maupun Liga Spanyol. Cara bermain klub-klub Liga Italia akan kelihatan cara bermain catenaccio-nya. Lebih bombastis lagi ketika masih mengingat atau coba saja lihat ketika Jose Mourinho memegang Inter Milan waktu itu dengan treble winnernya. Dan permainan ketika Liga Champions luar biasa, parkir bus 10 pemain parkir semua di belakang, hanya meninggalkan 1 pemain di depan. Tapi ya itulah sepak bola, semua punya strategi, dan strategi terbaiklah yang akan menghasilkan. Sama seperti strategi Kusnova kala melawan Korea Selatan kemarin malam. Jelas Kusnova memilih strategi bertahan dan counter attack ketika ada kesempatan. Dan ternyata game plan yang diberikan kepada pemain timnas U17 mampu diimplementasikan dengan sangat baik, dengan penuh kesabaran, dengan penuh etos kerja yang luar biasa. Karena memang sejatinya Korea Selatan adalah salah satu negara yang diproyeksikan atau dijagokan akan menjuarai Piala Asia U17 ini di Arab. Tapi cukuplah, karena memang pertandingan ini sudah dimenangkan Indonesia. Cukup kita bergembira, cukup kita bersenang-senang, cukup kita euforia, karena masih ada 2 laga di depan. Jelas bukan persoalan yang mudah dan enteng, meskipun kita sudah menang melawan Korea Selatan. Karena ada Yaman yang siap menghadang esok tanggal 7, dan kita wajib menang jika mau segera mungkin lolos ke Piala Dunia U17. Karena dengan kemenangan melawan Jerman, jelas tiket ke Piala Dunia U17 akan terkunci oleh timnas Indonesia. Jangan sampai kalah. Kalau seri mungkin kita akan menunggu laga terakhir melawan Afghanistan untuk menentukan nasib timnas Indonesia. Tapi ketika esok bisa menang melawan Jerman, cukuplah perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia U17. Tapi perjalanan Piala Asia U17 ini masih panjang. Jadi harapannya dengan kemenangan perdana kemarin yang luar biasa, apalagi melawan timnas Korea Selatan, wajib dijadikan batu loncatan yang luar biasa untuk meningkatkan kepercayaan diri tim, kepercayaan diri pemain dalam menyongsong 2 laga ke depan di penyisihan grup ini. Harapannya pemain tidak lengah, pemain tetap menginjak bumi untuk siap menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan dan lebih fokus lagi. Sudah cukup bersenang-senangnya, sudah cukup bereuforianya, saatnya menyiapkan diri menghadapi Yaman esok Senin tanggal 7. Semoga hasil positif bisa diraih oleh Coach Nova. Dan terima kasih juga kepada supporter sepak bola Indonesia, karena pada pertandingan semalam jelas supporter timnas Indonesia berdiri banyak di stadion untuk mendukung timnas U17. Karena diinformasikan ada 2.000 tiket yang memang dijual, karena memang kapasitas penonton yang diberikan cuma 10% dari total seluruh penonton di stadion ya. Dan 1.500-nya merupakan supporter timnas Indonesia, dan sold out 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Luar biasa, tidak hanya timnas senior, timnas kelompok usia pun supporter berbondong-bondong untuk mendukung langsung ke stadion. Semoga tren-tren positif ini bisa dijaga, semangat seluruh supporter maupun timnas Indonesia mampu
mewujudkan cita-cita federasi. Menurut teman-teman, apa komentar kemarin melawan Korea Selatan? Kita doakan semoga bisa lolos ke Piala Dunia U17 dan menapaki jenjang Piala Asia U17 ini dengan lebih manis lagi. Syukur-syukur bisa mencapai final di Piala Asia U17 ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.